Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan PPG tertentu tahun 2025. Hari ini kita akan membahas modul pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, keadaan emosi berkelanjutan yang ditandai dengan suasana hati dan sikap positif, hubungan positif dengan peserta didik dan guru lain, ketahanan optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah. Definisi tersebut merupakan definisi dari A. Kesejahteraan psikologis peserta didik, B. Pembelajaran sosial dan emosional, C. Kesadaran diri, D. Kesadaran sosial, E. Pengelolaan diri. Silahkan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, kesejahteraan psikologis peserta didik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Meningkatkan kesejahteraan psikologis warga sekolah dapat diwujudkan melalui komitmen kita sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional diri kita sendiri sebagai orang dewasa. Kasel menjelaskan bahwa pengembangan keterampilan sosial emosional oleh orang dewasa di sekolah dapat dilakukan menjadi 3 upaya, yaitu A. Menjadi teladan, refleksi berkelanjutan, dan berbagi. B. Belajar, berkolaborasi, dan berbagi. C. Berkolaborasi, belajar, dan menjadi teladan. D. Menjadi teladan, belajar, berefleksi. E. Refleksi, berkolaborasi, dan berdiskusi. Silahkan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling tepat adalah C ya, berkolaborasi, belajar, dan menjadi teladan. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Guru dapat melakukan upaya belajar untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dirinya sendiri. Salah satu upaya belajar yang dapat dilakukan oleh guru adalah A. Dengan melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi atau dirinya sendiri. B. Dengan berupaya mengembangkan kapasitas orang lain untuk memiliki dan menerapkan kompetensi sosial emosional. C. Dengan berkolaborasi dengan sesama pendidik. D. Dengan meneladankan keterampilan sosial dan emosional di antara teman sejawat. E. Dengan terkoneksi dengan peserta didik. Silakan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, dengan melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi atau dirinya sendiri. Kita lanjut ke soal yang keempat. Mengapa praktek pendidikan yang mendukung keterampilan sosial dan emosional dianggap dapat berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan psikologi peserta didik? A. Membantu peserta didik untuk dapat memahami bahwa tujuan hidup mereka adalah mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. B. Membantu peserta didik untuk dapat memahami dan mengelola emosi mereka sehingga mereka cenderung lebih mampu menciptakan hubungan yang positif, memiliki motivasi yang tinggi, dan mengalami kebahagiaan dalam proses pembelajaran. C. Membantu peserta didik untuk memahami bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan psikologi akan dapat dicapai jika mereka mengalami proses pembelajaran yang menyenangkan. D. Membantu peserta didik untuk memahami bahwa hubungan yang positif dengan orang lain berpengaruh terhadap kebahagiaan mereka. A. Membantu peserta didik untuk memahami bahwa kecerdasan sosial emosional akan lebih baik akan menghalangi mereka mencapai kebahagiaan. Silahkan Bapak Ibu jawab.
Jawaban yang paling tepat adalah B ya, yaitu membantu peserta didik untuk dapat memahami dan mengelola emosi mereka, sehingga mereka cenderung lebih mampu menciptakan hubungan yang positif, memiliki motivasi yang tinggi, dan mengalami kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Kita lanjut ke soal yang kelima. Salah satu contoh tindakan yang dapat dilakukan pendidik untuk menjadi teladan bagi peserta didik dalam upaya menguatkan kompetensi sosial emosional adalah A. Dengan menerapkan dan kemudian mengartikulasikan strategi yang digunakan kepada peserta didik ketika pendidik berupaya mengelola emosi saat menghadapi situasi yang sulit. B. Dengan mengevaluasi praktik disiplin dan kebijaksanaan sekolah terkait penerapan keterampilan sosial emosional. C. Dengan mempelajari berbagai teknik yang dapat digunakan untuk mengelola emosinya. D. Dengan membaca sumber-sumber bacaan yang membahas tentang tahapan perkembangan anak sehingga pendidik dapat memahami perilaku apa yang sesuai dengan tahapan usia tertentu. E. Dengan bekerja sama dengan para pendidik lain untuk mengintegrasikan praktek-praktik pembangunan koneksi ke dalam pertemuan rutin sepanjang tahun ajaran. Silahkan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, dengan menerapkan dan kemudian mengartikulasikan strategi yang digunakan kepada peserta didik ketika pendidik berupaya mengelola emosi saat menghadapi situasi yang sulit. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan part yang pertama pada modul pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologi warga sekolah. Semoga lulus dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time